anak adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ayah dan ibunya. Oleh karena itu, harus senantiasa dipelihara, dididik, dan dibina dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang baik dan tak tersesat dalam jalan hidupnya. Islam pun telah mengatur apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban orang tua dan anak. Kewajiban orang tua, khususnya ayah, tidak hanya sekedar memberi nafkah. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 9 dijelaskan, orang tua wajib menjaga, memelihara, dan mendidik anak hingga menjadi generasi yang kuat. Namun, pada kenyataannya masih saja ada orang tua yang menyia-nyiakan amanah Allah tersebut dan justru merusak kehidupan sang anak, baik secara fisik maupun mental. Berbagai kasus kekerasan orang tua terhadap anak sudah seringkali terjadi, seperti yang terjadi di kota Sukabumi, Jawa Barat pada Januari lalu. Seorang bayi 17 bulan tewas akibat dianiaya oleh ibu kandungnya. Pada jasad bayi ditemukan luka lebam dan bekas luka benda tajam. Kasus kekerasan terhadap anak juga pernah terjadi di Kabupaten Kampar Riau. Bocah laki-laki bernama Adit yang berusia 6 tahun dibuang oleh orang tuanya di perkebunan kelapa sawit. Adit ditemukan warga dengan kondisi sekujur tubuhnya mengalami luka-luka. Warga pun kemudian langsung membawa Adit ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Para orang tua harus sadar, berbagai penyiksaan dan kekerasan terhadap anak justru akan membuat perkembangan dan pertumbuhan anak terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku, apa kabarnya? Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita semua. Kembali lagi kita bertemu di acara Makna dan Peristiwa. Satu acara yang dimana kita akan membahas kehidupan sehari-hari dan kita akan ungkap maknanya. Dan tema kita kali ini adalah anak amanah Allah. Tadi mungkin saudara-saudaraku sudah melihat ya, satu tayangan di mana miris sekali kita melihat anak-anak kecil yang dianiaya sama orang tuanya, bagaimana anak kecil itu menderita sekali disiksa sama orang tuanya. Dan kali ini kita akan membahas hari ini. Seperti biasa ada guru kita Ustadz Batyar Nasir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat selalu Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ada Ibu Rita Pranawati dari KPAI. Gimana? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, sehat Ibu ya? Dan saudaraku, sebelum kita berbicara kepada narasumber kita dan kepada Ustadz Batyar Nasir, kita lihat dulu satu tayangan yang dimana kasus di Lahat ya, ada penyekapan terhadap anak kandungnya sendiri. Kita saksikan ya. Berbagai kasus kekerasan orang tua kandung terhadap anak banyak terjadi di Indonesia. Yang paling terbaru adalah kasus kekerasan dan pencabulan oleh ayah kandung terhadap 4 anaknya di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ayah kandung berinisial R tega merantai 4 anak kandungnya di rumah selama bertahun-tahun. Ironisnya, salah seorang anak yang masih di bawah umur sedang dalam kondisi hamil. Dari pengakuan anak-anak tersebut terungkap jika mereka setiap harinya dipaksakan untuk mengumpulkan uang dengan cara mengemis di luar rumah. Usai mengemis, seluruh kaki mereka kembali dirantai agar tidak melarikan diri dari rumah. Kasus ini pun terbongkar setelah Lembaga Pemerintahan Perlindungan Perempuan dan Anak atau LP3A Kabupaten Lahat melaporkannya ke polisi. Polisi langsung menahan sang ayah kandung, sementara keempat anak korban kekerasan diasuh oleh Dinas Sosial Kabupaten Lahat. Baik saudaraku, kita lihat tadi ya. Jadi nggak bisa berkata-kata karena kok bisa seorang ayah kandung bisa melakukan itu terhadap anak kandungnya. 4 anak kandungnya sendiri dirantai dan disiksa di situ. Ibu Rita, kita mau bicara sedikit nih tentang kasus yang di Lahat ini. Ibu melihatnya seperti apa ini, Bu? Ya, yang pertama kan sebenarnya kalau tadi judulnya adalah amanah, anak adalah amanah, sebenarnya kan situasinya anak itu tidak pernah bisa memilih orang tuanya seperti apa. Dia hadir juga karena keberadaan orang tua. Artinya memang orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengasuhan dan keberlangsungan anak-anak ini. Sebagai anak yang situasinya masih belum bisa menentukan sikap dan seterusnya secara lebih mandiri, tentu dia sangat bergantung kepada orang tua. Ketika orang tua tidak bisa memberikan itu, tentu anak-anak juga tidak punya pilihan. Ketika dalam kasus Lahat misalnya dia tidak bisa
meminta pertolongan karena dia juga takut ini bapaknya gitu. Ini kan situasi yang orang dewasa. Kalau kasus yang lahat itu seperti ini, Iya. dia Iya. memang takut sama bapaknya gitu. Tentu tidak mudah untuk anak-anak. Bagaimanapun yang setiap hari hadir itu kan orang tuanya gitu. Iya, Sementara tetangga tentu intensitasnya lebih sedikit ya. Ibunya itu di mana ibu ya? Nah, itu yang belum kita ketahui gitu ya. Tetapi intinya adalah anak ini memang betul-betul menjadi tanggung jawab orang dewasa, utamanya orang tua gitu, Iya. dalam memberikan pemenuhan hak-haknya. Hak ini kan tidak semata-mata fisik sebenarnya Iya, ya, tidak iya. hanya nafkah uang gitu, tetapi psikis, kasih sayang. Dalam konteks kasus lahat ini kan dia tidak bisa mendapatkan Iya, iya. kasih sayang. Kemudian kalau anak-anak lain mungkin bisa bercanda dengan ayahnya, ini justru mendapatkan intimidasi, bahkan Iya. kekerasan yang sudah fisik dan tentu psikis akan masuk. Baik, kita ke Ustadz sebentar. Ustadz sering sekali menceritakan ya bagaimana pentingnya seorang ayah terhadap anak-anaknya gitu. Iya, iya. Kasus ini gimana, Ustadz? Ya memang dari masa ke masa cara pandang orang tua terhadap anak berbeda-beda ya. Iya. Apa yang dilakukan di lahat ini juga ya mungkin cara pandang yang terbelakang dari orang tua. Saya ambil contoh misalnya di zaman Spartan Yunani kuno, itu kan bayi-bayi itu dikumpulkan, lalu kemudian dijemur, kemudian waktu hujan dibiarkan kehujanan, angin kemudian angin dan malam sampai kemudian berapa yang mati dan berapa yang bertahan, mereka nanti akan dijadikan sebagai kesatria-kesatria. Oke. Sementara di dalam Dan Islam dianggap itu biasa waktu itu ya, bagi Ustadz ya? masa itu. Pada masa itu, oke. Ya, tetapi apa yang terjadi di lahat ini kan memang itu keterbelakangan lah itu, primitif. Iya, Gitu. iya. Dan apa yang dilakukan di Spartan juga bukanlah sebuah kebenaran. Apa yang baik adalah apa yang digambarkan oleh Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran. Iya. 3 kali beliau dalam doanya itu digambarkan dalam Al-Quran. Ketika belum punya anak, doanya Rabbi habli minas salihin. Iya. Ini secara historis. Iya. Ya Allah berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Jadi persepsi Islam, persepsi Al-Quran dalam melihat anak ini adalah sebuah aset besar. Aset besar. Jembatan buat orang tua menuju ke surga. Iya. Yang kedua setelah anaknya Jembatan menuju surga. mulai besar. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah jadikanlah aku ayah teladan salat bagi anakku. Jadi salat ini mewakili seluruh kebajikan. Dan jadikanlah anak keturunanku yang juga mendirikan salat. Jadi ini merupakan pendidikan paling berbudi, pendidikan paling bermakna. Baik. Dan ini pendidikan akhlak yang paling luhur. Ketika kemudian anak beronjak dewasa dan Ibrahim sudah menjadi orang sukses. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Baik. Qala inni ja'iluka lin-nasi. Qala apa? Allah berfirman kemudian aku jadikan kamu sebagai pemimpin bagi manusia. Setelah Ibrahim sukses menghadapi berbagai ujian. Oke. Tapi apa doa Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati. Jadikan anakku juga sebagai pemimpin bagi manusia. Masya Allah. Akhirnya dijadikanlah keturunan Ibrahim itu adalah para nabi dan rasul. Iya, iya. La yanalu ahdi zalimin. Tetapi mereka yang zalim tidak terikat pada perjanjian ini. Jadi begitu mulianya tahapan-tahapan Al-Quran menggambarkan orang tua dalam melihat anak sebagai Baik. amanah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misal Ustadz sendiri melihat ini adalah keterbelakangan, bagaimana dia masih, gimana Ustadz, apakah kurang ilmu kah? Atau memang dari segi bapaknya Ya, dia? mungkin ada masalah keterbelakangan mental, keterbelakangan pendidikan, kurangnya perhatian lingkungan sosial terhadap tetangganya. Iya. Kemudian juga ya pendidikan, Oke, terutama kepada istrinya kok sampai ikut-ikutan seperti itu. oke. Ibu, kalau misalnya Ibu sendiri sudah tahu Bu, maksudnya dari kondisi dari bapaknya ini yang di lahat ini kondisinya seperti apa emang? Apakah dia mengalami keterbelakangan mental atau gangguan kejiwaan atau gimana? Sebenarnya tidak sampai seperti itu, tapi memang begini, sebagian besar orang tua di Indonesia itu tidak memiliki kesiapan ketika dia menjadi orang tua. Mungkin menikah itu adalah solusi buat orang dewasa atau pilihan gitu. Tapi ketika dia memiliki anak kan tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab orang tua. Sementara sebagian besar orang tua itu menjadi dalam konteks penelitian kami itu tidak siap memiliki anak gitu. Tidak siap memiliki anak Tidak gitu ya? mencari informasi terkait pengasuhan misalnya. Oke, Itu kan oke. artinya anak zaman sekarang tantangannya berbeda dengan anak ketika mereka kecil gitu ya. Tetapi kemudian kan bagaimana ini melakukan pengasuhannya? Riset KPAI misalnya menyebutkan 70% orang tua itu hanya melakukan copy paste dari pengasuhan yang dilakukan orang tuanya dulu. Oke. Dengan tantangan zaman yang berubah. Tentu ada prinsip-prinsip mendengarkan gitu. Iya, Kalau iya, iya.
di prinsip perlindungan anak kan salah satunya adalah mendengarkan pendapat anak, Oke. kemudian kepentingan yang terbaik bagi anak. Merantau itu mungkin kepentingan terbaik bagi orang tua, tapi tidak untuk kepentingan terbaik bagi anak misalnya. Ini kan menjadi penting bahwa hak anak itu ada bermain, ada berekspresi, Oke. kemudian dia juga harusnya sekolah ya tidak mengemis. Saya kira kan itu pendidikan dasar yang juga sudah dilindungi di negara kita gitu Oke ya. Bu, kalau misalnya untuk kasus Lahat sendiri ya KPAI udah menangani atau belum? Ya, kita sedang berkoordinasi dengan tim di sana gitu ya. Karena tidak selalu kita harus turun selama itu prosesnya berjalan dengan baik gitu ya. Oke. Tetapi prinsip yang paling dasar yang tidak mudah adalah rehabilitasi terhadap anak. Oke, Karena oke, ini kan oke. relasinya dengan orang tua. Iya, iya. Sampai kapanpun ini kan bapaknya Benar, gitu. benar. Itu yang paling tidak mudah sebenarnya. Iya. Pendampingan secara psikologis dan psikis untuk bisa bahwa ini kemudian itu faktanya adalah orang tuanya, kemudian negara juga harus hadir untuk memberikan kapasitas terhadap bapaknya. Oke. Kalau memang bapaknya belum cakap mengasuh, perwaliannya sementara bisa dialihkan gitu ya. Kan pasti ada keluarga dan seterusnya. Oke. Sampai memang bapak ini siap melakukan pengasuhan. Itu Oke, yang paling oke. penting. Kalau selama ini kan ya sudah terputus begitu aja. Tapi kan bagaimanapun ini secara hubungan darah Iya. ada gitu loh. Itu Ada. yang tidak bisa dinegasikan. Baik, kita akan bicarakan selanjutnya ya Bu ya. Kita break sebentar ya. Baik saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Makna dan Peristiwa.